Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, Muslimin dikejutkan dengan sebuah berita duka. Sang Nabi yang menjadi panduan hidup masyarakat Arab kala itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat mengakhiri tugas kenabiannya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Namun di tengah kesedihan, para sahabat segera bangkit melanjutkan roda kepemimpinan Muslim. Beberapa sahabat disebut-sebut menjadi kandidat pemangku kekhalifahan. Salah seorang yang dipercaya menjadi kandidat adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah pernah disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Amin Hazihil Ummah, atau orang yang paling dipercaya di umat ini. Wajar saja, sebab di saat masyarakat masih ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah justru termasuk golongan yang awal memeluk Islam. Keyakinan yang sepenuh hati dalam menjalani Islam membuat Abu Ubaidah disebut-sebut Rasulullah sebagai salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagai agama baru yang masih asing, Abu Ubaidah dengan sepenuh hati berdakwah serta membela Islam sepenuh jiwa raganya. Ia tak pernah ragu mengangkat senjata untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Bahkan di perang perdana antara Muslimin dan musyrik Quraisy, ia rela membunuh ayahnya yang jelas-jelas sangat memusuhi Islam. Abu Ubaidah tak pernah ketinggalan peran dalam membela Islam. Hampir semua momen jihad di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap ia ikuti. Di samping memiliki keutamaan di medan peperangan, Abu Ubaidah juga tercatat memiliki keahlian di bidang lainnya. Ia memiliki kecerdasan serta jiwa kepemimpinan. Maka tak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya sebagai duta dakwah Islam yang dikirim ke wilayah Najran. Di peristiwa ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan mengirim orang yang paling terpercaya ke wilayah Najran. Orang ini tak lain adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang disebut sebagai manusia paling amanah. Gelar Amin Hazihil Ummah atau orang yang paling dipercaya di umat ini begitu melekat pada diri Abu Ubaidah. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab menjadi kandidat yang ditunjuk Muslimin untuk menjadi khalifah. Abu Ubaidah justru menolak. Ia malah menunjuk Abu Bakar sebagai orang yang paling pantas menjadi khalifah bagi umat Muslim. Di Saqifah Bani Sa'idah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan para sahabat berkumpul untuk membicarakan tentang siapa penggantinya, dan saat itu para sahabat sepakat pada kalimat bahwa Rasulullah dari orang Quraisy, sebagaimana petunjuk Nabi SAW sendiri. Dan yang hadir saat itu dari orang Quraisy ada Abu Bakar, ada Umar, dan kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar saat itu berkata bahwa pilihlah dari dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah. Ini artinya bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang layak. Bagaimana tidak? Dialah orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Amin Hadhil Ummah, sebagai orang yang paling amanah di umat ini. Tetapi Abu Ubaidah berkata, dia mengatakan, saya tidak mau. Karena siapa yang berani menjadi pemimpin? Padahal waktu Rasul hidup, Abu Bakarlah yang ditunjuk sebagai imam sholat. Artinya bahwa di kalangan para sahabat, menjadi imam sholat itu tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang berhak untuk menjadi imam sholat. Sebagaimana kita hari ini terlalu sembrono dalam memilih orang dalam menjadi imam sholat. Sekaligus pelajaran bahwa pemimpin dalam Islam, berbicara tentang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga sholatnya, menjaga amanahnya. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Abu Ubaidah karena Abu Ubaidah adalah orang yang disebut Nabi sebagai orang yang amanah. Maka pemimpin tanpa amanah tidak ada artinya. Abu Ubaidah merasa bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang layak karena dia imam dalam sholat. Maka dua hal, sholat dan amanah. Bagaimana menjadi pemimpin tidak sholat? Bagaimana menjadi pemimpin tapi tidak amanah? Hilang salah satunya menjadi masalah, maka bagaimana kalau hilang kedua-duanya? Untuk itulah maka
kepemimpinan yang baik ketika ditopang oleh dua hal ini. Dia menjaga sholat. Sholat adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah amanah, karena ini adalah hubungan antara dia dengan masyarakat. Meski bergelar amanah, tak sedikit pun Abu Ubaidah menginginkan jabatan. Namun karena sifat terpercaya dan kecerdasan yang dimilikinya, Sang Khalifah mempercayakan Abu Ubaidah sebagai ahli syuro atau tim penasihat negara, sekaligus sebagai pengawas keuangan negara. Dan hanya orang yang amanah yang berhak untuk mengendalikan harta negara. Tanpa itu maka negara akan lelah, masyarakat akan lelah dengan kezaliman pada harta. Untuk itulah maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu orang yang tepat untuk mengendalikan harta negara. Dan karenanya juga kita belajar bahwa jangan serahkan harta kecuali kepada orang yang amanah seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sebagai ahli syuro, Abu Ubaidah tentu banyak menghabiskan perannya di ibu kota muslimin, Madinah Al-Munawwaroh. Meski begitu, pada saat Islam mulai meluaskan wilayahnya ke Syam, ia tetap diberi kepercayaan oleh Khalifah Abu Bakar untuk berhadapan dengan Romawi. Sang Khalifah paham betul, bukan hanya keahlian perang yang harus dimiliki pasukan dalam menghadapi Romawi, namun juga kecerdasan serta kesabaran yang tinggi seperti halnya yang dimiliki Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. أما بعد فلقد وليت أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وعكرمة بن هشام ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة قادة على الجيوش المتجهة للشام لفتحها. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. على بركة الله، على بركة الله. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu kita tahu memiliki keahlian di medan pertempuran. Dia panglima hebat, panglima perang, ahli strategi. Maka ini sangat diperlukan di negeri Syam karena yang dihadapi adalah Romawi. Dia juga seorang pemimpin dengan kemampuan memimpin yang tidak lagi diragukan. Bahkan sebenarnya dia salah satu kandidat yang layak untuk menjadi khalifah, pemimpin tertinggi. Dan yang ketiga, ini sangat penting, adalah bahwa Abu Ubaidah adalah tipe pemimpin yang lembut hatinya, lapang jiwanya. Ini diperlukan di negeri Syam karena saat itu negeri Syam itu didatangkan pasukan muslimin yang dipimpin oleh beberapa panglima. Ada panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ada panglima Yazid bin Abi Sufyan, termasuk panglima Abu Ubaidah dan panglima-panglima yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa bisa jadi gara-gara banyak panglima itulah maka bisa jadi muslimin kalah sebelum waktunya karena terjadi pertempuran di internal mereka, perbedaan pendapat antar para panglima, mungkin kepentingan dan ego masing-masing, maka diperlukan perekat. Perekat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah memimpin pasukan muslimin berhadapan dengan Romawi. Tak lama kemudian, Khalifah Abu Bakar menambah jumlah pasukan muslim yang dikirim dari Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian diangkat menjadi pemimpin pasukan. Peperangan terus berlangsung sampai kekhalifahan muslimin berganti ke pundak Umar bin Khattab. Di masa Umar, sang khalifah mengangkat kembali Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan perang. Namun hingga Muslim berhasil menguasai Damaskus, Abu Ubaidah justru tetap membiarkan Khalid yang menjadi pemimpinnya. Bagi Abu Ubaidah, bukan jabatan yang ia utamakan, melainkan perjuangan dan kemenangan bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. متى وصلك هذا الكتاب؟ قبل مسيرك إلى هنا. لما لم تخبرني به من قبل؟ أنا جندي في جيش الإسلام، وأنت أميري فضعني حيث تشاء، وليس لك مني إلا السمع والطاعة. بورك فيك يا خالد، بورك فيك. لا يهزم جيش أنت فيه. Abu Ubaidah ditanya oleh Khalid. Khalid mengatakan bahwa, "Wahai Abu Ubaidah, mengapa tidak kau beritahukan sejak awal kau menerima surat ini? Mengapa kau sembunyikan?" Abu Ubaidah mengatakan bahwa, "Aku tidak mau mengacaukan konsentrasimu dalam memimpin pertempuran."
Ini bukan masalah, bukan kata Abu Ubaidah bahwa bukan karena dunia kita bekerja, bukan karena dunia kita beramal. Ini urusannya bukan urusan kepemimpinan, siapa menjadi pemimpin atau bukan pemimpin. Urusan yang sederhana. Bukankah pergantian pemimpin dengan cara selesai perang bisa disampaikan? Bukan di saat orang sedang konsentrasi kemudian akan merusak suasana, akan merusak semangat. Untuk itulah, maka ini juga perlu dicontoh. Kelapangan hati seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dengan ketulusan hati dia mengatakan bukan karena dunia kita bekerja. Kita semua beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting juga. Dan Khalid mengeluarkan kalimat yang sangat indah. Kata Khalid, tidak ada masalah. Saya pun berjihad bukan karena Umar, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu tidak turun semangat Khalid, tidak berhenti semangat Khalid karena dia beramal berjihad bukan karena dia menjadi panglima, tapi karena berjihad fisabilillah, dan juga bukan karena Umar, juga bukan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali menjadi panglima perang, Abu Ubaidah tetap rendah hati. Ia tak serta-merta mengecilkan peran Khalid bin Walid. Ia tetap mempercayakan Khalid sebagai pengatur strategi di medan perang. أبا سليمان أنت قائد المعركة. من قال ذلك؟ أنا. فكيف أخذها منك وأنت أمين هذه الأمة؟ ماذا سنقول لعمر؟ أما أمر عمر فدعني أرني ماذا لديك. Hingga di akhir pertempuran di negeri Syam, Muslimin berhasil menaklukkan wilayah Palestina. Abu Ubaidah meminta Khalifah Umar bin Khattab datang ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Muslimin masuk ke negeri Palestina dengan damai. Abu Ubaidah, sang orang terpercaya, ditunjuk Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin di negeri Syam. Maka negeri berkah tersebut pun sejahtera berada di bawah tangan orang terpercaya. Abu Ubaidah begitu amanah menjaga wilayahnya. Bahkan hidup bersahaja dengan fasilitas yang amat sangat sederhana. Meski ia berstatus sebagai pemimpin tertinggi di wilayah Syam. Umar radhiyallahu anhu ketika berkunjung ke rumah Abu Ubaidah di negeri Syam, masuk ke rumahnya dan menangis karena melihat rumah yang sangat sederhana. Masuk ke dalam rumahnya hanya ada tameng, ada pedang, tidak ada banyak yang dijumpai, tidak ada perkakas mewah yang kita bayangkan seorang pemimpin besar beberapa negeri hari ini. Bukan seperti itu. Dan Umar menangis. Umar mengatakan bahwa kita ini semua sudah berubah karena dunia. Kita telah diubah oleh dunia, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Maka kekaguman Umar kepada Abu Ubaidah sungguh sangat luar biasa. Karena ternyata inilah bukti kebenaran bahwa ini orang amanah. Karena Rasul tidak pernah salah menyampaikan bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah orang paling amanah di umat ini. Dan kesederhanaan itu memang ditunjukkan bahwa dia punya gaji yang resmi, gaji sah. Bahkan Umar pernah mengirimkan uang dalam jumlah sangat besar, halal, untuk pribadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai kemudian Umar mengatakan kepada seseorang, ini uang aku kirimkan, coba kau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap uang itu, untuk semakin memberikan pelajaran pada siapapun kita. Inilah orang amanah itu, inilah orang sederhana itu, inilah pemimpin besar itu. Uang yang didapatkan dari Umar dibagikan oleh Abu Ubaidah kepada seluruh masyarakatnya. Abu Ubaidah, Umar semakin mengagumi pribadi seorang Abu Ubaidah karena kesederhanaannya, karena kepemimpinannya, dan karena amanahnya. Kesederhanaan dan sifat amanah yang dimiliki Abu Ubaidah menggerakkan hati Khalifah Umar untuk menunjuk Abu Ubaidah sebagai penggantinya kelak. Namun ternyata Allah berkehendak lain. 5 tahun sebelum Khalifah Umar wafat, wilayah Amwas dekat Palestina diserang wabah. Abu Ubaidah diminta Khalifah Umar untuk meninggalkan negerinya. Namun bukan sifat Abu Ubaidah yang rela meninggalkan masyarakatnya di tengah musibah yang terjadi. من أبي عبيدة بن الجراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعد قد عم البلاء بلاد الشام وإننا صابرون محتسبون لأمر الله
لا نقول إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Abu Ubaidah justru bertahan hingga akhirnya ia pun terserang penyakit yang sama yang diderita oleh masyarakatnya. Di usianya yang ke-58 tahun, Abu Ubaidah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sang manusia paling amanah telah pergi, meninggalkan berjuta kebaikan kepada seluruh muslimin. Kebesaran sifat Abu Ubaidah begitu melekat di hati Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan menjelang wafat sekalipun, Khalifah Umar masih teringat pada sosok Abu Ubaidah yang sempat ia inginkan sebagai penggantinya. Akhirnya, Khalifah Umar tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Ia menyerahkan pemilihan Khalifah pada Dewan Syuro yang terdiri dari para sahabat yang ada di Madinah. Rahimahullah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.